Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika ada sebuah perjanjian pasti menggunakan materai, karena materai itu adalah alat yang sah di negara kita sebagai alat penguat hukum. Oleh karena itu, ketika sudah bermaterai berarti dia adalah sudah diikat sebuah perjanjian itu atau pernyataan itu, dan kalau ada sesuatu terjadi itu bisa nantinya dibuat ke ahli hukum. Oleh karena itu, bagaimanakah alat yang penguat itu dibuat oleh Allah sebagai cinta kasih daripada Kristus yang tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Saya akan bacakan buat kita. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti api Tuhan. Nah, bagaimana Salomo sendiri menggambarkan cinta kasih Allah itu? Yang pertama itu seperti materai, Allah yang menguatkan kita, di mana kita dimateraikan Allah itu di dalam baptisan, dan kita juga dimateraikan Allah di dalam baptisan sebagai miliknya Allah, dan gambaran dari miliknya Allah memateraikan kita di dalam persekutuan pernikahan. Oleh karena itu Yesus mengajarkan bahwa tidak boleh cerai, hanya Allah lah yang bisa menceraikan, manusia tidak boleh. Dan disitulah firman Tuhan ini mau mengatakan bagaimana cinta kasih Allah itu yang tertanam di dalam diri kita, dan itu dimateraikan. Ada sebuah tanda cinta kasih Allah kepada kita ketika Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Tanda cinta kasih Allah, dia mau tersalib, dia mau mati menggantikan kita, sehingga Tuhan mau katakan ketika kita sudah dimateraikan, taruhlah Allah, taruhlah Yesus Kristus, taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Kemudian dikatakan materai itu pada lenganmu, artinya bagaimana itu adalah kekuatan, semangat hidup di dalam setiap orang percaya, sehingga ketika maut sekalipun ada melanda dalam hidup manusia, bahkan kalau kita Mazmur katakan sekalipun di dalam kematian, tetapi dia mampu melihat cinta kasih yang kuat ya, yang ada di dalam hidup manusia. Oleh karena itu, gambaran cinta kasih Allah yang kuat di dalam diri kita adalah ketika Allah memberikan matahari, hujan, dan juga menyelamatkan kita. Cinta kasih Allah itu tidak membedakan satu sama lain, siapapun kau, bagaimanapun kau, tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita, mari, Allah sudah terlebih dahulu mencintai kita. Oleh karena itu kita hidup di dalam cinta kasih Allah, dan ketika kita mencintai seseorang, kita akan hormat kepadanya, kita akan mau dalam setiap perkataannya. Demikian juga ketika kita mencintai Allah, kita menghormati Allah dalam setiap perbuatan kita. Kita menghidupi firman itu di dalam Allah, di dalam diri kita, sehingga firman itu dikatakan seperti nyala apinya Tuhan. Kalau di Pentakosta itu nyala api itu adalah turunnya Roh Kudus, memberikan semangat, memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu ketika Allah sudah mencintai kita, berarti Tuhan menanamkan roh keberanian, bukan roh ketakutan di dalam diri kita untuk mengatakan tentang kebenaran, untuk menyuarakan tentang keselamatan. Dan disitulah bahwa Allah yang selalu mengasihi kita, dan ingatlah nyala api Allah ada bersama-sama dengan kita.
Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Begitu besarnya cinta kasih-Mu kepada kami. Ketika kami berdosa, Engkau menyelamatkan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.